kami semua sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih pelayanan pujian dan penyembahan yang melayani kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Selamat bertemu dan selamat pagi untuk semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi ini. Dan sekarang kita beri laluan untuk remaja. Ada kelas kan? Dalam buku Drunk Before Dawn itu Fajar Menyingsing, ada satu kisah yang menceritakan tentang bagaimana keadaan kehidupan orang yang pertama yang mengalami kebangunan rohani dalam hidup mereka. Lawatan yang pertama itulah yang membuat suku ini mereka begitu haus akan kebenaran firman. Menurut kisah yang ditulis oleh pengalaman hamba Tuhan ini, dia mengatakan sewaktu pekerjaan Tuhan ini nyata di kalangan suku ini, sewaktu dia menyampaikan firman Tuhan, seakan-akan tidak ada manusia di tempat itu, sebab semua orang sangat terharu, mereka sangat teruja dalam mereka mendengar, dalam mereka memperhatikan. Saya pasti dalam mereka ingin tahu apakah pesanan, apakah message yang disampaikan. Demikianlah keadaan ataupun satu peristiwa yang berlaku pada lawatan Tuhan yang pertama kali di kalangan suku ini, yang mana kita sangat merindui perkara yang sama bukan hanya berlaku pada waktu itu, dia juga berlaku dalam hidup kita setiap hari. Demikianlah firman Tuhan yang berkata, berbahagialah orang yang haus, yang lapar dan haus akan kebenaran firman, maka kita akan dipuaskan, kita akan dilayani. Dan terima kasih persiapan persediaan pemimpin pujian penyembahan menyediakan nyanyian yang sangat indah sekali. Pastinya itu adalah sesuatu yang membawa kita untuk mengerti tentang apa yang ingin kita belajar pada pagi ini. Saya memetik satu tema yang berkata Yesus mempesona. Saya petik daripada surat ataupun Injil Markus. Mari bersama kita akan melihat Markus pasal 12 ayat 35 sampai yang ke-37. Markus 12, 35 sampai 37. Kemudian ketika mengajar di bait suci, Yesus berkata, bagaimanakah ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Kristus itu anak Daud? Karena Daud sendiri berkata dengan panduan Roh Kudus, Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di kananku sehingga ku jadikan segala musuhmu alas kakimu. Jadi Daud sendiri memanggilnya Tuhan. Bagaimana mungkin dia anaknya? Bagaimana mungkin dia anaknya? Orang ramai mendengar kata-kata Yesus dengan sukacita. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh hikmat, penuh minat, ya, penuh minat. Orang banyak yang besar. Kalau kita perhatikan di sini, sebelum kita melanjutkan bahagian yang ingin kita pelajari, kita melihat daripada arti kata definisi mempesona. Menurut pengertian ataupun kamus bahasa, Dewan Bahasa, dia katakan memikat, menarik hati, ataupun sangat menarik. Saya boleh bawa kita untuk mengerti tentang apa yang ingin kita sampaikan adalah perkataan Yesus itu sangat menarik hati. Dia membuat hati berkobar-kobar, ataupun mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Kalau kita melihat dalam pembacaan daripada pasal 12 ini, jatuh pada ayat yang ke-17,
dia juga membawa kita untuk melihat bahwa mereka mendengar dengan penuh minat. Sesuatu hal yang mereka telah pelajari, ya. Mari kita lihat latar belakang tentang teks ini. Kita telah tahu bahwa Markus, dia telah memberi ruang yang cukup untuk belajar mengenai minggu-minggu terakhir pelayanan Tuhan Yesus. Selama 7 hari terakhir di Yerusalem, kita perhatikan permusuhan dari pihak imam-imam kepala, ahli Taurat, para tua-tua dan orang Farisi. Kalau kita melihat pembacaan daripada pasal yang sebelumnya, pengikut Herodes dan orang Saduki, mereka memiliki ataupun mereka merasa marah dan benci kepada Yesus. Dan itulah sebabnya kita perhatikan semakin meningkat kemarahan mereka, semakin meningkat kebencian mereka kepada Tuhan. Yang mana mereka bersoal jawab di kalangan orang banyak di dalam bait Allah. Itu yang membuatkan mereka ini merasa sangat marah dengan Tuhan Yesus. Mereka berusaha mencari jalan bagaimana mereka mau menjatuhkan dia. Perhatikan, kalau kita lihat daripada 7 hari terakhir di Yerusalem, permusuhan di antara Yesus dengan beberapa orang yang saya sebutkan tadi. Daripada hari yang keempat, yaitu hari Selasa, Yesus berhadapan dengan orang Farisi dan Saduki. Itu yang kita ingin bahas dan belajar bersama pada hari ini. Kalau kita perhatikan sebelumnya, itulah usaha mereka untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Tetapi pada hari yang keempat, yaitu jatuh pada hari Selasa, kita tahu bahwa perkara yang mereka inginkan supaya Tuhan Yesus, dalam arti yang kita ingin lihat dan perhatikan, niat mereka menjatuhkan dia. Ya. Kalau kita merujuk kepada teks pembacaan kita tadi, kita menemui Alkisah Yesus. Dia sedang berada di bait Allah, yaitu pada hari Selasa, dan juga merupakan hari keempat Kristus berdepan dengan tentangan, dengan ancaman, dengan golongan orang yang bermusuhan dengan dia. Di mana pada waktu itu juga kita tahu seperti yang saya maksudkan tadi, bahwa begitu ramai orang yang hadir di ruangan itu, termasuk ahli-ahli Taurat dan Saduki. Kita perhatikan, Yesus bertanya dengan ahli-ahli Taurat, menurut pandangan Anda, siapakah Mesias itu? Siapakah Yesus itu? Dan kalau kita perhatikan bahwa isu di sini adalah berkaitan dengan hubungan Yesus dengan Daud. Itulah sebabnya Yesus sendiri dia menjelaskan tentang hubungan itu. Ya, dikatakan anak Daud merupakan gelar untuk Mesias. Berarti Mesias berasal dari keturunan Daud. Namun Mesias lebih berkuasa daripada Daud. Mesias ataupun Yesus duduk bukan di sebelah kanan Daud, melainkan Allah. Ini melambangkan kemuliaan dan kedekatannya dengan Allah. Berarti Yesus bukan seorang manusia saja, tetapi dia juga pribadi ilahi Tuhan ataupun Allah. Dan ini yang diketengahkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para hadirin. Sebab apa yang jelas yang kita tahu pada waktu itu, bukan hanya orang ahli Farisi, orang Saduki yang mempersoalkan Yesus, tetapi orang ramai yang ada di situ ingin tahu apakah yang ingin disampaikan, apa yang ingin dinyatakan oleh Tuhan Yesus melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang yang dikatakan ahli Taurat. Ya, sebelumnya orang Farisi juga berpeluang bertanya kepada Yesus, dan Yesus menegur.
Ya, kalau kita perhatikan dengan lebih mendetail tentang perkara ini, kita boleh belajar memperhatikan apa yang dimaksudkan tentang Yesus, hubungan Tuhan Yesus dengan Mesias. Ya, kalau kita perhatikan ada rujukan yang kita boleh temui di dalam Lukas 1:32, ada juga dalam Mazmur 110 ayat yang pertama menjelaskan perkara-perkara yang terkait dengan hubungan Daud dengan Yesus sendiri. Yang mana mereka menyampaikan pesan ini tidak seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Tetapi apa yang sangat jelas, sebelum kita lebih lanjut, di sini Tuhan Yesus menegur mereka. Dia menegur dan dia menyatakan kesalahan ahli Taurat. Sangat jelas sekali bahwa Tuhan Yesus dia tidak pernah membiarkan para umat Tuhan yang ada pada waktu itu, yang hadir pada waktu itu, mengetahui sesuatu pemberitaan yang tidak benar, tidak berasaskan akan kebenaran firman. Dan itulah sebabnya dikatakan menurut apa yang kita perhatikan di sini, para ahli Taurat ini mereka memegang kebenaran dalam ketidakkesalehan mereka dan bersikap tidak adil dalam memperlakukan Injil serta juga hukum Taurat yang diberitakan dalam Perjanjian Lama. Mereka mampu mengatakan dan membuktikan bahwa Kristus itu adalah anak Daud. Tetapi jika ada orang yang mempersoalkan kalau demikian halnya, lalu bagaimana mungkin Daud sendiri memanggil dia Tuan? Mereka tidak tahu bagaimana menghindar dari serangan pertanyaan ini. Perhatikan, mereka tidak layak untuk menempati kedudukan Musa. Ya, karena walaupun mampu menyampaikan, memberitakan ataupun berkhotbah tentang kebenaran, mereka tidak mampu untuk mempertahankan apa yang sudah mereka khotbahkan itu, untuk meyakinkan orang lain tentang apa yang dikatakan kebenaran itu. Dalam hal menentang segala hal yang dikatakan orang yang bertentangan dengan kebenaran, mereka tidak berdiri di atas kebenaran. Malahan mereka juga hidup di sebalik kebenaran. Perhatikan, ini yang membuat hati para ahli Taurat sakit. Karena kebodohan mereka benar-benar disingkapkan, dinyatakan di kalangan orang ramai, sehingga tanpa ragu lagi membuat mereka ini sangat membenci, menentang Kristus itu. Namun di pihak lain, orang banyak mendengar Tuhan Yesus itu dengan penuh minat. Sehingga kita boleh katakan Yesus mempesonakan. Yesus mempesona. Dalam mereka mendengar sesuatu yang tidak mereka mengerti dan memahami sebelumnya, tetapi mereka dapat mengetahuinya dan mereka ingin tahu lebih dalam lagi tentang apa yang disampaikan. Sehingga ini menjelaskan bahwa Yesus memperbaiki kesalahan mereka. Yesus mendidik mereka ke arah kebenaran. Dan disinilah menjelaskan bahwa betapa Kristus ini dia memandang serius. Dia memandang serius tentang ajaran-ajaran yang disampaikan. Sehingga dia tampil, dia bertanya. Kalau kita perhatikan, pertama orang ahli-ahli Taurat ini mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Tetapi oleh karena Yesus sendiri dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, apa tujuan mereka bertanya sedemikian, lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka. Dan itulah sebabnya kalau kita melihat dalam bahagian ini, Yesus bertanya kepada orang ataupun ahli Taurat. Dan di sini yang sangat mengecewakan adalah di mana kita melihat pemimpin yang kita boleh katakan ahli Taurat ini yang tahu lebih terperinci lebih dalam tentang hukum Taurat,
tetapi mereka tidak melakukannya seperti mana yang telah diamanahkan. Ya, itulah sebabnya Yesus ada tepat pada waktunya. Menurut kita, siapakah Yesus itu? Dan itulah sebab dia bertanya kepada orang ahli Taurat, menurut pandangan Anda, siapakah Yesus itu? Kalau kita perhati di sini, Yesus Kristus, kita belajar tentang Tuhan Yesus sedikit. Yesus Kristus sudah ada sebelum dia dilahirkan ke dalam dunia ini. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang kelima, mari bersama kita baca ayat ini ya. Ini menceritakan tentang Kristus Yesus ataupun Allah kita. Mari bersama kita baca 1, 2, 3. Pada permulaan sudah wujud firman, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu ialah Allah. Dia bersama Allah pada permulaan. Segala-galanya diciptakan melalui dia. Daripada segala yang wujud, tiada suatu pun yang diciptakan tanpanya. Hidup ada dalamnya, dan hidup itu cahaya manusia, dan cahaya itu bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Puji Tuhan. Ini Yesus. Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kukatakan ini benar. Sebelum Abraham dilahirkan, aku sudah ada. Dan kita juga tahu bahwa kebenarannya di sini bahwa Yesus Kristus adalah firman. Dan seluruhnya adalah diilhamkan olehnya sendiri. Itulah sebabnya firman Allah itu dikatakan dalam pembacaan kita tadi bahwa firman itu ada bersama dengan Allah. Dan firman itu ialah Allah. Ataupun Yesus Kristus. Dan dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Bermanfaat untuk kita. Dan itulah sebabnya kita perhatikan lebih mendetail bahwa firman Allah juga disebut Alkitab. Ya, yang ada dengan kita pada hari ini. Alkitab dipakai Tuhan untuk menyatakan isi hatinya kepada manusia. Di dalamnya kita menemui pengenalan tentang pribadi Tuhan Yesus. Kita menemui perintah-perintah, kita menemui rencana-rencana dan janji-janjinya kepada kita. Itulah sebabnya Alkitab disebut sebagai firman, perkataan ataupun sabda Allah. Karena ia merupakan perkataan yang suci, sering juga disebut sebagai kitab suci. Dan apa yang sangat jelas, Alkitab merupakan perkataan Yesus Kristus sendiri, ataupun Allah itu sendiri. Seperti yang kita tahu tadi bahwa ianya diilhamkan olehnya sendiri dan berguna untuk mengajar, untuk menegur, membetulkan dan mendidik ke arah kebenaran seperti mana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah umatnya di dalam bait Allah. Alkitab juga merupakan firman Allah yang menjadi dasarnya adalah kebenaran. Kalau kita rujuk kepada Mazmur 119 ayat 160, seluruh firman-Mu benar dan seluruh hukum-Mu yang benar kekal selama-lamanya. Dan kuduskanlah mereka dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Dan Alkitab adalah firman Tuhan yang penuh kuasa. Maka Alkitab harus dijadikan tolok ukur bagi kebenaran yang paling hakiki. Dan memiliki otoritas yang tertinggi dalam seluruh aspek kehidupan saya dan saudara. Dalam kita mengatasi peraturan manusia, dia mengatasi kebudayaan, tradisi, bahkan undang-undang dalam sesuatu negara. Alkitab itulah yang memiliki otoritas yang tertinggi. Dan mari kita perhatikan manfaat Alkitab bagi kehidupan kita. Dalam arti kata yang sangat kita ingin tekan adalah Kristus Yesus itu sendiri, firman-Nya, perkataannya. Kita melihat daripada aspek rohani,
Dia memberi ketumbuhan rohani kita. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kedua. Seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu haus akan air susu suci firman Allah, supaya kamu bertumbuh subur sehingga beroleh penyelamatan. Kita perhatikan suatu bahagian yang penting untuk kita, bahwa ia memberi pertumbuhan kepada kita. Ada satu miss ya. Yang pertama, dia dia menuntun kepada keselamatan atau membawa kelahiran baru. Kalau kita melihat dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15, itulah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Di sini dia menjelaskan bahwa Alkitab ataupun firman Allah itu dia sebagai penuntun kepada keselamatan ataupun membawa kelahiran baru. Dan yang kedua, memberi pertumbuhan rohani kepada kita. Dan yang ketiga adalah menjadi senjata Allah bagi kita. Dan itulah sebabnya kalau kita perhati dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, oleh itu pakailah selengkap senjata Allah supaya kamu dapat bertahan pada masa yang penuh kejahatan dan berdiri tegap setelah kamu melakukan segalanya. Ini membawa kita lebih memahami bahwa sesungguhnya kita tidak dapat melewati dunia ini tanpa firman Tuhan, tanpa kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini mengarah kepada saya dan saudara bahwa ianya adalah merupakan senjata Allah bagi kita. Dan yang berikutnya, kita melihat dari aspek moral. Kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ada 3 hal yang kita temui di sana. Seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah dan berguna untuk mengajar, berguna untuk menegur, berguna untuk membetulkan dan mendidik ke arah kebenaran. Lalu saya simpulkan daripada ayat ini, dalam Yesus melakukan sesuatu yang ada di bait suci, di bait Allah itu. Dia berada di situ, dia mengajar para umat Tuhan. Dia menegur apa yang salah. Dia memperbetulkan mereka ke arah kebenaran. Dia memperbaiki kelakuan mereka. Di sini Yesus dia tampil. Dia tidak meragui apa yang dia hadapi pada waktu itu. Dia menegur mereka apa yang merupakan kesalahan, apa yang tidak benar. Dia tidak kira siapa status mereka, apakah mereka ini orang yang darjatnya seperti apa. Sebab apa yang jelas, ahli-ahli Taurat dan Saduki ini adalah orang-orang yang mengetahui tentang hukum Taurat. Golongan yang penting, golongan yang mengajar setiap kebenaran ataupun setiap hukum Taurat ini, yang sepatutnya mereka mematuhinya dengan sepenuhnya. Yesus juga dia menunjukkan dia tidak kompromi dalam apapun yang merupakan kesilapan, kesalahan. Sebab dirinya sendiri adalah kebenaran. Dia menunjukkan segala sesuatu yang dikatakan silap ataupun salah. Dia akan menuntun, menyatakan apa yang harus mereka lakukan dan kerjakan. Sehingga dikatakan juga dia akan menerangi jalan hidup kita. Dan itulah sebabnya kalau kita perhatikan firman-Mu, lampu bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Firman Tuhan. Dia mempertahankan kelakuan kita bersih. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saya pasti yakin, jika kita mengandalkan, jika kita mengharapkan, jika kita tetap percaya bahwa Tuhan itu yang menjadi penuntun hidup kita, pasti setiap langkah kita tidak akan pernah melangkah ke kiri ke kanan tanpa kebenaran Tuhan. Kita akan menjalani hidup kita
sesuai dengan pimpinan dan kehendak Tuhan, sehingga kita dikatakan kita menjaga seluruh kehidupan kita, kelakuan kita, sifat kita adalah berdasarkan dengan firman Tuhan. Dia juga memberi hikmat. Sejak kecil kamu telah mengenal kitab suci yang dapat memberimu kebijaksanaan. Dalam terjemahan yang lain, hikmat untuk diselamatkan melalui iman kepada Kristus Yesus. Dan ini jiwa. Seluruh kehidupan kita, roh jiwa kita menjanjikan kedamaian dan kebahagiaan. Rujuk kepada Yesaya 48, memisahkan jiwa dan roh kita. Dia membezakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan, Yesus Kristus sahaja. Dan itulah sebabnya Ibrani 4 yang ke-12 berkata, firman Allah hidup dan berkuasa, lebih tajam daripada pedang dua mata, menembusi ke garis pemisah nyawa dan roh, sendi dan sumsum, serta mengenal antara pikiran dan niat dalam hati kita. Kalau kita perhatikan di sini saudaraku, bahwa kita sering kali katakan, Tuhan Yesus di manakah engkau? Tuhan di manakah engkau waktu kami mengalami dan menghadapi situasi yang sedemikian. Tetapi kita harus tahu bahwa firman Allah itulah yang menjadi rujukan kita. Sebab Dia sendiri itulah yang menceritakan, memberitahukan kepada kita bahwa Dia sendiri itu adalah Alkitab itu sendiri, firman Allah itu sendiri. Aspek jasmani, Dia menjanjikan kesuksesan, rujuk kepada Yesaya 1 ayat ke-8, menjanjikan kesembuhan, menjanjikan berkat atas rumah tangga. Ini hal-hal yang berlaku dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bermaksud tidak ada ruang sedikit pun yang diberi kepada dunia ini. Sebab Tuhan sendiri yang telah memberitahukan kepada kita bahwa setiap dan seluruh inci kehidupan kita, bahkan seluruh apa yang terkait dengan roh, jiwa, dan juga jasmani kita, dijaganya oleh Tuhan. Saudara, bagaimana kita menghadapi konflik atau berdepan dengan orang yang sama seperti ahli-ahli Taurat ini? Pastinya dalam kehidupan saya dan saudara, kita sering berhadapan dengan situasi yang penuh konflik. Baik konflik dengan pihak lain maupun konflik dengan orang-orang yang mungkin terdekat dengan kita. Sebagai anak Tuhan, bagaimanakah cara kita menghadapinya? Sangat jelas sekali bahwa kehadiran Tuhan Yesus berada di bait Allah itu, Dia telah menyelesaikan salah satu isu yang sangat serius yang telah ada di tengah-tengah umat Tuhan pada waktu itu, di mana para ahli-ahli Taurat yang diharapkan ini untuk memimpin dan menuntun para umat Tuhan ini, tetapi mereka tidak melakukan apa yang menurut kebenaran ataupun apa yang dikatakan kebenaran firman. Tetapi apa yang sangat jelas sekali bahwa Yesus Dia telah menyatakan sesuatu tanpa sembunyi, tanpa ada kata-kata yang mungkin Dia perlu kata ada bunga-bunganya, tetapi Dia secara langsung Dia menegur mereka walaupun ianya sakit, tetapi itu adalah kebenaran firman. Walaupun kadang-kadang kita merasa ianya sangat sukar untuk diterima, tetapi pada hakikatnya itu adalah kebaikan untuk kita. Ya, saya seorang yang susah makan obat dulu. Kalau makan obat Panadol itu sebab dia pahit, ya. Dan ibu saya dia sering kali mengugut saya. Dia katakan, "Oh, Dresa, sebab kami di kampung saya jiran kami adalah MA itu, Dresa itu." Dan mereka ketuk pintu, dia bawa datang sudah, baru saya makan obat tuh, ya. Tetapi walaupun dia pahit, ada kebaikannya untuk tubuh kita, karena tubuh kita sakit. Demikian juga dengan kehidupan kita secara rohani, bahwa sesungguhnya firman Tuhan inilah
tempat di mana kita berharap, bersandar, dan tempat kita merujuk. Seperti yang kita perhatikan hari ini, tidak sedikit orang dalam menyelesaikan masalah mereka tidak kembali kepada firman Tuhan. Mereka tidak merujuk kepada Tuhan Yesus sendiri, yaitu perkataan kebenaran firman itu sendiri, yaitu Alkitab. Mereka merujuk kepada media massa. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bijaksana. Karena hasrat kita, karena tujuan kita adalah ingin menunjukkan diri kita, siapa diri kita, dengan menggunakan cara-cara yang akhirnya merosakkan, menjatuhkan seseorang itu. Melalui Facebook, ya, melalui hal-hal yang tanpa terkawalkan. Seringkali juga kita pada hari ini, kita mengetahui konflik masalah yang berlaku dalam gereja bukan melalui pemimpinnya, bukan melalui jemaatnya, tetapi melalui Facebook, melalui media massa. Dan ini yang kita perhatikan, sesuatu yang sangat menggugat, sangat merosak, sangat mengganggu pertumbuhan iman seseorang, bahkan gereja itu sendiri. Kita melupakan tentang message yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia meninggalkan kepada kita firman-Nya, supaya kita akan merujuk kepada firman Tuhan itu setiap waktu. Dan itulah yang akan menjadi contoh, rujukan buat kita, supaya kita akan tampil beza daripada orang lain. Kita tidak beremosi. Ya, seperti sebagian orang dalam menyelesaikan masalah, mereka menyatakan luapan emosi mereka. Mereka menunjukkan diri mereka adalah orang yang paling bijak. Mereka adalah orang yang paling berhikmat. Tetapi pada hakikatnya mereka itu adalah orang yang paling bodoh. Dan itulah sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita jadikan Kristus itu adalah sebagai satu contoh yang terbaik. Kita akan berdepan dengan segala apapun yang merupakan konflik, masalah, hal-hal yang merupakan usaha untuk menjatuhkan kita. Kita harus berdepan dengan semuanya ini atas kebenaran firman. Apakah itu merupakan persoalan, apakah itu merupakan suatu pertentangan, kita perlukan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu kita temui dalam kebenaran firman. Kita harus rujuk balik kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menjadi penuntun bagi kita. Sebab sangat jelas saudaraku yang Tuhan sungguh kasihi, kita juga tahu bahwa tidak selalunya kitab ataupun firman Allah itu kita memahaminya dengan lebih terinci, lebih terperinci selepas kita membacanya. Bahkan ada banyak yang mungkin kita tidak faham. Ada banyak mungkin yang kita tidak tahu apa yang dikatakan, apa yang dibacakan oleh kita. Tetapi perhatikan, banyak orang tertarik mendengar pengajaran Yesus. Namun pada waktu yang sama, ada juga usaha orang-orang lain untuk menjatuhkan Yesus itu sendiri. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermotifkan untuk menjatuhkan. Dalam arti kata lain, dia berusaha untuk pasang jerat untuk menjadikan dia mangsa. Dan di sini Yesus tampil. Dia bukan menjawab, tetapi dia bertanya balik. Saya pasti yakin cara Kristus ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal kadang-kadang. Tetapi kita perhatikan cara Tuhan ini, sebab dia adalah Allah yang Yesus yang memiliki kuasa yang luar biasa. Dia adalah maha kuasa, maha adil, dan maha tahu. Maka setiap apapun yang ia lakukan, setiap apapun yang ia ucapkan, ada message di sebalik semuanya. Di sini bermaksud di mana Yesus dia menyatakan ketegasannya sebagai kebenaran. Dia menyatakan dengan cara
mengajar mereka. Sebab pada waktu yang sama juga ada orang-orang tertentu, mungkin pada hari ini kita boleh katakan pengajar-pengajar, para pemimpin-pemimpin. Mereka menafsirkan, mereka mengaplikasikan firman Tuhan itu menurut mereka itu adalah benar. Tetapi segala sesuatu itu tidak bertepatan menurut kebenaran firman. Dengan ini kita balik kepada pembacaan kita tadi, bahwa Daud dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka apapun yang disampaikan oleh Daud itu sendiri, maka itu adalah pesan Tuhan. Kita tidak boleh menafsir sesuatu yang tanpa pimpinan dan pengertian daripada Roh Kudus itu sendiri. Kita tidak akan menemui kehendak Allah itu sendiri tanpa pimpinan dan urapan Roh Kudus. Dan itulah sangat jelas sekali, jika mana itu adalah daripada Tuhan untuk kita bersama, maka dengan sikap rendah hati kita harus menerimanya dengan sungguh-sungguh. Yesus menjawab segala macam konflik selalu didasarkan dengan kitab suci ataupun Alkitab ataupun firman Allah. Setiap cubaan, setiap ujian, dia rujuk kepada firman Tuhan. Misalnya ketika ia berhadapan dengan pertanyaan ahli-ahli Taurat mengenai jati dirinya, dia tampil, dia menunjukkan betapa dalam dia sendiri mengenali tentang dirinya, sehingga dia menyelesaikan persoalan itu pada waktu itu juga. Sehingga orang yang ada di situ tampil, dia sangat terpesona melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kerinduan kita pada hari ini, kita ingin supaya kita adalah tergolong orang yang memiliki kehausan. Kita memiliki keinginan dan kerinduan untuk mencari wajah Tuhan itu. Dengan cara bagaimana kita mencari wajah Tuhan? Kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan itulah sebabnya pesanan firman Tuhan itu tidak akan terhenti di sini. Tetapi kemanapun kita akan pergi, kita akan mengajar, kita akan mendidik kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Sehingga kita akan kembali kepada Tuhan. Suatu waktu kelak orang akan ingat, firman Tuhan ini telah disampaikan oleh hamba Tuhan ini. Firman Tuhan ini telah disampaikan oleh datuk saya, oleh nenek saya kepada saya. Nenek saya telah berpesan dengan ayat-ayat ini. Kalau kita rujuk, itu adalah firman Tuhan. Demikianlah kehidupan kita sewajarnya sebagai anak Tuhan. Kita tampil, kita akan menunjukkan apa yang salah. Kita akan menyatakannya dengan cara Tuhan, dengan kebenaran firman. Supaya apapun yang kita akan lakukan ke depan, semuanya sesuai menurut kehendak dan rencana Tuhan. Ingat, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan menjadi anak-anak Allah. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat yang ke-12. Setiap orang yang mencari Tuhan Yesus itu, mereka tidak akan pernah hidup dalam kekurangan. Matius 3 ayat yang ke-33. Orang yang mengenal perkataan Yesus itu, orang yang mengenal Tuhan Yesus itu sendiri, dia akan mengenal perkataannya, dia akan mengenal perbuatannya, bahwa perbuatan dan perkataan Kristus itu adalah penuh kuasa. Kalau kita menemui itu di dalam Matius 7 ayat yang ke-29. Ayat yang terakhir, Lukas 24 ayat yang ke-19, Yesus berkata, apakah yang telah berlaku? Mereka menjawab, segala perkara yang berlaku kepada Yesus orang Nazaret, dia seorang nabi, di hadapan Allah dan pada pandangan manusia, dia berkuasa dalam apa yang dikatakan dan apa yang dilakukannya. Itulah Kristus, itulah Yesus kita yang memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sangat baik, bahkan sungguh baik buat kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami melewati segala situasi, keadaan, apakah itu yang merupakan konflik, apakah itu merupakan masalah, apakah itu merupakan hal-hal yang mungkin kami tidak faham tentang firman-Mu. Tetapi pada hakikatnya di sini, Engkau telah menyatakan kepada kami bahwa hal-hal yang harus kami hadapi, kami harus berdepan dengan semuanya
berdasarkan kebenaran firman. Kebenaran firman itu adalah Yesus sendiri. Bermaksud setiap langkah kami harus mengandalkan segala kekuatan kami, segala yang ada dengan kami, hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, jika mana kami tidak menjadikan Engkau sebagai tempat kami merujuk, tempat kami berharap, tempat kami bersandar, di mana kami begitu nyata sekali telah tidak ada minat langsung membaca firman Tuhan. Ini bermaksud menjelaskan bahwa kami tidak ada kerinduan untuk mencari Engkau. Jika ada perkara yang seperti ini ada di kalangan jemaat Tuhan, kami merindukan kiranya Roh-Mu Tuhan Yesus yang akan melayani setiap kami yang telah mendengar akan firman ini, supaya kami akan tahu bahwa kami tidak akan pernah hidup senang, kami tidak akan pernah hidup menuju kepada keselamatan, hidup yang kekal, kalau kami tidak menjadikan Engkau sebagai dasar hidup kami. Menjadikan firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan, yang menjadi kebenaran, yang menjadi penuntun hidup kami. Karena itu Tuhan, pada pagi ini kami doakan supaya Tuhan akan terus melayani kami dengan cara-Mu sendiri. Kiranya Roh-Mu Tuhan akan menyatakan maksud-Mu buat kami masing-masing, supaya kami akan tahu apa yang harus kami kerjakan di waktu dan masa ke depan ini. Kami sebagai hamba-Mu, kami sebagai anak-anak-Mu, kami sebagai umat-Mu Tuhan, kami akui bahwa kami tidak akan pernah melangkah kalau Engkau tidak mengizinkan, kalau Tuhan tidak akan bersama kami. Karena itu Tuhan, kami merindukan Tuhan, Engkau akan berserta kami, Engkau akan memimpin menyertai hidup kami, bahkan memberkati setiap pribadi. Di dalam dan di atas nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian saja, Tuhan Yesus memberkati.